Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau menceritakan kasus yang sangat menyedihkan, di mana yang menjadi tersangka ternyata adalah orang yang tak disangka-sangka. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I have been worried about not only my husband and all of our children and their response to this atrocity, but the effect that it has had on my mother. She has not only lost her son, but two of her grandchildren to jail and prison time. Not only that, but we have not had contact with the rest of my brother's children. We can only hope that we can have some kind of a relationship with them in the future and hope that we have not been painted with the same falseness that their mother painted their father. Craig Wallace Rideout lahir dan besar di Pittsford, New York, pinggiran kota Rochester. Dia mempunyai satu saudara perempuan bernama Robin dan mereka tumbuh dekat sedari kecil. Ayah mereka, Dick, seorang veteran Angkatan Laut Perang Dunia Kedua, bekerja untuk Eastman Kodak selama 34 tahun. Dia meninggal karena penyakit kanker pada tahun 2003. Sedangkan ibunya Agnes yang dikenal sebagai Nancy adalah seorang agen perjalanan untuk eksekutif lokal. Craig adalah mahasiswa jurusan ekonomi dan beberapa tahun setelah dia lulus di tahun 1988, dia bertemu dengan seorang gadis di sebuah pub. Gadis itu bernama Laura Assam yang baru saja pindah ke daerah itu bersama orang tua dan 4 saudara kandungnya. Craig dan Laura menikah pada Januari 1993 dan di bulan Oktober, putra pertama mereka, Colin, lahir ke dunia. Craig bekerja sebagai seorang programmer dalam perusahaan jasa keuangan. Di waktu luangnya, dia menjadi sukarelawan untuk pelayanan gereja Katolik dan kelompok pemuda dan merekrut calon mahasiswa untuk Union College. Pasangan itu membeli rumah dengan 4 kamar tidur di atas tanah seluas 6 hektar di Pittsford. Tetapi ketika 6 anak mereka berikutnya lahir, keuangan keluarga menjadi ketat. Craig sudah memperingatkan Laura untuk mengurangi pengeluaran keluarga, namun Laura tidak pernah percaya bahwa mereka berada dalam kesulitan keuangan. Laura tidak pernah menganggapnya serius dan dia percaya kalau suaminya masih ada menyembunyikan uang. Keluarga mereka menjadi bangkrut dan mereka terpaksa pindah ke rumah yang lebih sederhana. Karena kehidupan rumah tangganya yang semakin bermasalah, Craig menenggelamkan dirinya dalam permainan video game di balik pintu yang tertutup. Hubungan Craig dan anak-anaknya juga mulai tidak membaik. Ibunya sendiri yang mendorong anak-anaknya untuk melawan ayahnya. Ketidakbahagiaan Laura yang nyata membuat jurang pemisah antara Craig, orang tuanya, dan saudara perempuannya. Lebih dari sekali, Laura dan beberapa anak tidak hadir untuk makan malam keluarga, atau mungkin 4 dari mereka yang akan datang. Dan mereka akan berkata kalau ibu mereka sedang tidak enak badan. Yang kemudian salah satu dari anak yang lain akan membantah kalau itu tidak benar. Semuanya memuncak pada akhir musim panas tahun 2014. Laura mengajukan gugatan cerai dan pindah dengan Paul Tucci, teman lama keluarga dan juga sahabat Craig yang istrinya baru saja meninggal. Craig mendapatkan hak asuh atas 2 anak bungsunya. Sedangkan anak-anak yang lain sudah cukup besar untuk menentukan mau tinggal bersama dengan siapa. Dan selama 2 tahun berikutnya, hubungan Craig dan Laura semakin memburuk. Craig mengeluh kepada pengacaranya tentang Laura yang melewatkan penjemputan yang dijadwalkan, lalu muncul secara tidak terduga dan meminta Colin mengantar anak-anak yang lebih kecil untuk pergi ke sekolah. Di awal musim panas 2016, keadaan menjadi lebih buruk. Laura dan Paul berencana untuk pindah ke North Carolina dan ingin membawa serta anak-anak bungsunya. Tetapi Craig merasa keberatan dengan hal itu. Colin yang saat itu berusia 21 tahun membuat rencana dengan ibunya untuk menjebak ayahnya sendiri. Mereka berencana akan melakukan insiden yang akan menunjukkan kalau ayahnya adalah orang tua yang kasar, sehingga ibunya bisa mendapatkan hak asuh dari kedua anak bungsunya. Mereka berharap bisa memprovokasi kemarahan Craig,
namun Craig tidak termakan dengan hal itu karena dia adalah pria yang baik. Intervensi ayah dan ibunya terus-menerus setelah perceraian memicu hubungan yang tegang. Suatu malam Craig dibangunkan oleh seorang penyusup yang masuk dalam rumahnya, yang mencabut sehelai rambut dari lengannya dan mencuri kunci rumah dan BlackBerry-nya. Dia menelpon ke 911 untuk melaporkan pencurian itu, tetapi dia mencurigai penyusup itu adalah putranya sendiri, yaitu Colin. Di tanggal 17 Juli, Robin dan Craig berbicara lewat telepon di sekitar pukul 7 malam. Robin melihat Alex, putra ketiga Craig, telah memposting di Facebook seluruh pertukaran email antara Colin dan Craig dari minggu sebelumnya. Sebuah email yang sangat pribadi tentang perceraian dan hak asuh anak. Craig menemukan postingan itu mengejutkan dan menjengkelkan. Dia memberitahu Robin bahwa dia memutuskan untuk tidak menanggapi dan akan mengangkat masalah itu pada sidang hak asuh berikutnya. Sebelum mereka menutup telepon, Robin berkata bahwa dia akan menghubunginya lagi keesokan harinya. Keesokan paginya, Robin menghubungi Craig, tetapi Craig tidak menjawab panggilan telepon di kantor maupun di ponselnya. Robin berpikir kalau ini tidak biasa. Di istirahat jam makan siang, dia memutuskan untuk pergi ke rumahnya Craig untuk memeriksa. Dan di sana dia menemukan Laura yang sedang bersih-bersih. Robin merasa aneh melihat Laura di sana, namun dia menanyakan apakah dia melihat Craig. Laura menjawab kalau dia juga tidak mendengar kabar apa-apa dari Craig, maka dari itu dia berkunjung ke rumahnya untuk memeriksa keadaannya. Robin kemudian naik ke atas menuju ke kamar tidurnya Craig yang ternyata terkunci. Robin mulai mengetuk-ngetuk pintu itu dengan keras, namun tidak ada jawaban. Dan dia pun merasa kalau itu adalah waktunya untuk memanggil polisi. Namun polisi yang datang mengatakan kalau mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Craig menghilang belum sampai 24 jam. Polisi lainnya mendapatkan informasi yang mengatakan kalau ada orang yang menemukan sekop di pinggir jalan dan tubuh tak bernyawa yang tertutup tenda di area berhutan. Polisi segera menuju ke tempat yang dimaksud, dan saat mereka membuka tenda itu, wajah dari korban tak bisa dikenali. Dan saat mereka memeriksa tubuhnya, ada bunyi ponsel yang berdering yang ternyata adalah ponsel milik dari korban. Polisi mengambil ponsel itu dan melihat ada nama Robin yang sedang menelpon. Polisi mulai menanyai dua anak Craig yang masih di bawah umur, dan mereka mengatakan kalau di pukul 11:30 malam ayahnya turun ke bawah dan tidak pernah kembali lagi setelahnya. Polisi merasa aneh dengan cerita itu, dan juga karena kekhawatiran yang tersirat dari muka Robin dan Lauren, polisi pun meminta surat perintah penggeledahan. Mereka masuk ke dalam kamar tidurnya, namun tidak menemukan apapun di dalam. Kemudian mereka menuju ke ruang bawah tanah. Di situ mereka melihat ada beberapa noda darah dan ditemukan ada sebuah tali di sana. Dan mereka memutuskan untuk menutup rumah itu dan menjadikannya TKP. Dari hasil otopsi diketahui kalau cairan pembersih saluran telah disiramkan ke muka dan ke jarinya untuk menyulitkan identifikasi. Namun dia berhasil diidentifikasi melalui catatan giginya. Sinyal ponselnya juga didapatkan dari arah rumahnya hingga ke lokasi di mana tubuhnya akhirnya ditemukan. Sehari setelah tubuh Craig ditemukan, ada panggilan telepon lagi masuk dari polisi patroli di Devil's Bathtub. Devil's Bathtub adalah sebuah taman yang di dalamnya ada danaunya. Dan polisi patroli itu mengatakan kalau mereka menerima laporan dari pengunjung, ada dua orang pemuda yang masuk ke dalam taman dan kemudian melemparkan dua kantong ke dalam danau. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka menemukan Colin dan Alex di sana. Colin dan Alex pun ditahan untuk ditanyai apakah mereka mengetahui keberadaan ayahnya dan apa isi dari kantong sampah yang mereka buang. Mereka kompak menjawab kalau sudah beberapa hari tidak bertemu dengan ayahnya dan tidak mau memberitahu isi dari kantong itu. Polisi mengancam mereka keadaan tidak akan baik-baik saja buat mereka kalau mereka tidak mau mengaku. Pada akhirnya dua pemuda itu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena polisi akhirnya masuk dalam kolam dan mengambil kantong yang mereka buang. Yang ternyata isinya adalah botol cairan pembersih, pakaian, sarung tangan, sepatu dan beberapa benda lainnya yang semuanya bernoda darah. Polisi kemudian juga menahan Laura di rumahnya di depan Paul dan anak-anak lainnya.
Polisi menemukan bukti yang sangat kuat yang bisa memberatkan di rumah itu, yaitu kunci mobilnya Craig. Dan 6 minggu kemudian, Paul Tucci pun juga ditangkap. Keempatnya didakwa dengan pembunuhan. Alex dan Colin juga didakwa atas perusakan barang bukti. Mereka semua dikirim ke penjara, namun mereka semua bisa keluar dengan jaminan. Polisi mencoba untuk membangun kasus yang bisa melawan keempat terdakwa, dan mereka menemukan bukti kuat lainnya, yaitu rekaman CCTV keluarga itu berbelanja di Walmart. Mereka terlihat membeli alat-alat yang digunakan dalam pembunuhan Craig. Namun pengacara pembela mengatakan kalau lumrah saja seseorang yang mau pindah rumah membeli barang-barang seperti itu. Dalam persidangannya, Colin menyalahkan ibunya dengan mengatakan kalau ibunya telah mencuci otaknya. Ibunya juga balik menyalahkan Colin dengan mengatakan kalau putranya itu yang melakukan pembunuhan. Juri dibuat kebingungan karena semuanya saling menyalahkan satu sama lain. 5 hari kemudian, di tanggal 25 Juli 2017, juri masuk dengan membawa hasil vonis. Alex dinyatakan tak bersalah atas pembunuhan. Dia hanya dinyatakan bersalah atas perusakan barang bukti. Dia memenuhi syarat dari pembebasan bersyaratnya di tahun 2020. Sedangkan Colin dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat kedua dan juga atas perusakan barang bukti. Dan dia pun dihukum penjara seumur hidup dengan minimum 26 tahun di penjara. Dan dia baru akan memenuhi syarat dari pembebasan bersyarat pada tahun 2043 saat dia berusia 50 tahun. Lauren sendiri dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan perusakan barang bukti. Hukumannya dijatuhkan selama 37 tahun dan dia akan memenuhi syarat dari pembebasan bersyaratnya pada tahun 2055 saat dia berusia 83 tahun. Sedangkan Paul dinyatakan tak bersalah atas semua tuduhan dan dia sekarang hidup sebagai orang bebas. Anak-anak mereka yang terkecil tinggal dengan anggota keluarga lainnya di Midwest, sedangkan ibu dari Craig mengatakan kalau dia hanya berhubungan dengan cucunya yang bernama Andrew, sedangkan tidak pernah berbicara dengan yang lainnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!